Hari ini, kata sultan jamak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata ini sering digunakan untuk menyebut seseorang yang memiliki kehidupan serba berkecukupan atau secara ekonomi tergolong mapan. Namun, sultan yang dimaksudkan dalam perjalanan kali ini adalah sultan dalam arti yang sebenarnya. Seorang raja yang memimpin Kesultanan Yogyakarta dan menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah serta kebudayaan Yogyakarta. Kali ini kami akan mengajak Anda menyusuri tempat yang menjadi pusat sejarah, budaya, dan kehidupan kerajaan di Yogyakarta. Inilah Keraton Kesultanan Yogyakarta, sebuah istana yang bukan hanya menyimpan jejak masa lalu, tetapi juga menjadi tempat di mana tradisi dan kebudayaan Jawa masih terus hidup hingga hari ini. Sedang merencanakan liburan atau bahkan sudah berada di Yogyakarta? Kalau iya, ada satu destinasi yang menurut saya wajib masuk dalam daftar kunjungan, yaitu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Istana Kesultanan Yogyakarta berada tepat di jantung kota Yogyakarta, dengan luas kawasan inti sekitar 14.000 meter persegi. Lokasinya sangat strategis dan mudah dijangkau menggunakan kendaraan pribadi, transportasi umum, maupun hanya dengan berjalan kaki dari kawasan Malioboro dan titik 0 km. Oh, langsung. Tempat ini bukan sekadar bangunan bersejarah atau ikon wisata kota Yogyakarta, tetapi juga merupakan pusat kebudayaan Jawa sekaligus kediaman resmi Sri Sultan Hamengkubuwono beserta keluarga. Raja, Sultan ini ya. Iya. Berkunjung ke keraton memberikan pengalaman yang berbeda. Di sini kita tidak hanya melihat koleksi bersejarah yang tersimpan rapi, tetapi juga dapat merasakan langsung suasana sebuah kerajaan yang hingga kini masih hidup. Berbagai tradisi, upacara adat, kesenian, hingga tata kehidupan keraton masih terus dijalankan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang menjadikan Keraton Yogyakarta bukan hanya sebuah museum, melainkan sebuah pusat budaya yang tetap aktif hingga sekarang. Di dalam kompleks keraton, terdapat sejumlah bangunan yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Ada bangunan yang digunakan untuk kegiatan adat dan pemerintahan. Ada pula yang menjadi tempat penyimpanan pusaka, ruang pertemuan, hingga kediaman resmi sultan beserta keluarga. Karena masih berfungsi sebagai istana yang aktif digunakan, tidak semua bagian keraton dapat dimasuki oleh pengunjung. Kalau diperhatikan, arsitektur bangunan di keraton secara umum terbagi menjadi dua, yaitu bangsal dan gedong. Bangsal adalah bangunan terbuka tanpa dinding yang ditopang oleh deretan tiang kayu atau saka, sehingga sirkulasi udaranya sangat baik. Sementara gedong merupakan bangunan tertutup yang memiliki dinding permanen dari kayu maupun batu bata, sehingga lebih menyerupai rumah. Karena kita gambarnya tidak pakai matanya. Pakai bagus ada. Nah, sekarang mari kita mulai menjelajahi keraton. Perjalanan kita dimulai dari sisi timur pelataran Sri Mangganti. Di sini berdiri Bangsal Trajumas. Nama Trajumas berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu traju yang berarti timbangan dan mas yang berarti emas. Nama tersebut melambangkan keadilan, kebijaksanaan, dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan. Menariknya, pada masa awal Kesultanan Yogyakarta, bangsal ini pernah digunakan sebagai tempat penyelenggaraan peradilan keraton. Berbagai perkara diperiksa dan diputus berdasarkan hukum serta nilai-nilai yang berlaku pada masa itu.
Bangsal ini pernah pula digunakan sebagai tempat pertemuan pada malam Midodareni, yaitu malam menjelang pernikahan putra-putri sultan. Ini tempat-tempat perhiasan. Tempat. Kelihatan kayak emas, permata. Perjalanan bangunan ini juga tidak lepas dari ujian sejarah. Saat gempa besar melanda Yogyakarta pada tahun 2006, Bangsal Trajumas mengalami kerusakan berat. Namun, setelah melalui proses restorasi yang teliti, berhasil dipugar dengan tetap mempertahankan bentuk dan karakter arsitektur aslinya. Saat ini, Bangsal Trajumas dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan berbagai pusaka dan perlengkapan kebesaran keraton yang masih digunakan dalam berbagai upacara adat. Di mobil. Saat berkunjung ke keraton, ada beberapa aturan sederhana yang sebaiknya kita perhatikan. Yang paling utama, tentu saja berpakaian sopan dan menjaga sikap selama berada di lingkungan keraton. Kemudian, jangan menyentuh koleksi atau benda-benda yang sedang dipamerkan. Hal ini bukan hanya untuk menjaga keutuhan koleksi, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan budaya yang ada di tempat ini. Dan yang tak kalah penting, selalu ikuti arahan dari abdi dalam maupun petugas yang berjaga. Iko Miki pakai makero terpisah. Hah? Kalau mau pakai begitu, guys, met siatu butuh saya kesebar aku itu. Oh, aku motor. Oh, jadi percepat pakai 2 kali 3 kali. Kalau ingin mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna, saya menyarankan menggunakan jasa pemandu wisata. Dengan didampingi seorang guide, kunjungan kita tidak lagi sekadar melihat bangunan tua, tetapi menjadi perjalanan untuk memahami sejarah, filosofi, hingga nilai budaya yang tersimpan di balik setiap sudut keraton. Penjelasan mereka membuat setiap ruangan, bangunan, bahkan benda-benda yang terlihat sederhana, memiliki cerita yang menarik untuk dipelajari. Abdi dalam dia duduk. Iya. Iya. Ngopi. Ternyata ratunya sana pimpinannya Belanda dulu waktu Sultan Sembilan sekolah di sana teman. Dari mana? Ya? Dari rombongan dari mana? Adek dari mana? Dari Semarang. Sekolah apa? Ada tunggakan waktu ibu kota Sementara di sini untuk menunjukkan Pak Karno. Sultan ke-9 itu pertahanan di Belah. Ada agresi kedua. Pak Karno diungsikan sementara keluar dari istana King Agung. Dari sini 1 kilometer, ya. Kampungnya sekarang Patang Siliwan. Masih ada budayanya dulu untuk mengungsi Pak Karno di kampung Patang. Karena agresi Belanda masih ada. Apa lagi? Nanti di sana ada nyambung, Mbak. Kalau tamu terakhir 6 bulanan yang lalu
16 ya. Ini kalau 16 itu ada paling paling Tanggal 16 nanti. Suruh. Ini ada kecil di bangsal. Kalau ada tamu negara, tamu agung masuk langsung sudah disiapkan. Tapi nanti kalau ada jamuan tamu agung pakai tarian-tarian, Berjalan beberapa langkah dari bangsal Trajumas, kita akan menemukan bangunan dengan bentuk yang sangat berbeda. Bangunan segi 8 ini dikenal sebagai bangsal Mandalasana. Bentuknya yang unik membuatnya mudah dikenali dibandingkan bangunan lain di sekitarnya. Bangsal Mandalasana dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII dan difungsikan sebagai tempat pertunjukan musik, khususnya pertunjukan gamelan yang mengiringi berbagai kegiatan resmi maupun upacara adat di lingkungan keraton. Ini pakai kirap kapan di derek. Aja itu nuker, kau itu tamar. sengkalan artinya waktu. Tapi ada bentuknya kalau tahun, kalau yang sengkalan obor itu huruf tulisan tapi tahun. Ini sengkalannya nih mbak, burung garis tadi. Kalau mama tuh bukan aja. Dua Garuda Jempono. Dua tahun mbak. Kalau diartikan angka tadi 1, 7, 9. Nah, orang rombongan ya. Teman-teman tak ini. Jadi ada sebuah air mana? Pak, mau tanya. Kita masuk ruang pameran. Ini pintunya namanya pintu Rebel Kepulauan. Itu yang masuk ke komplek dalam Kasatrian. Jadi dulu Putra Putri Raja itu kalau kita mati dewasa bisa tempat wisatanya yang laki-laki di timur Kasatrian, kalau yang putih di sebelah barat namanya Keputaran. Itu tembok putih-putih itu kan ada pintu pertama. Terus ada jenis upacara pengantin yang semalam itu sebenarnya pengantinnya bukan putri dan tangga. Boleh Yang keluar terima, karena ringan. disengker di pinggir di yang kata namanya upacara nyantri. Bila orang terdongeng. Ih. Hah? Apa itu lah? Biar kamu oke. Iya, balas dia. Iya.
Tujuh kali. Dulunya panjang. Yang menarik, jika datang pada waktu yang tepat, pengunjung juga berkesempatan menyaksikan berbagai pertunjukan budaya secara langsung. Mulai dari gamelan, tari tradisional, hingga pameran seni yang diselenggarakan secara berkala. Seperti saat kami berkunjung pada pertengahan Juni 2026, kami beruntung dapat menyaksikan Exhibition Semara Bawana, sebuah pameran temporer yang mengangkat tema Semara Bawana yang artinya Tata Ruang Kesultanan Yogyakarta. Pameran ini mengajak pengunjung memahami bahwa tata ruang keraton dan kota Yogyakarta tidak dirancang secara kebetulan. Setiap bangunan, halaman, jalan, hingga kawasan di sekitarnya disusun berdasarkan filosofi, kosmologi, dan nilai-nilai budaya Jawa yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Apa saja yang dipamerkan di dalam? Kalau untuk pameran kali ini nanti isinya ada tentang ornamen dan juga arsitektur Bapak. Jadi beberapa ornamen yang ada di bangunan keraton dan juga bangunan seperti pendopo. Ini daily ya, harian memang? Setiap hari atau event? Iya, jadi kalau untuk pameran itu diadakannya 5 bulan. Oh, 5 bulan. Ya, nanti setelah itu kalau Bapak kesini lagi di akhir tahun nanti sudah berganti lagi tema pamerannya. Ini bukan bagian dari rencana apa namanya yang malam suro itu bukan ya? Bukan bagian. Ini memang di akhir Oh, tahun. iya. Oh. Saya masuk ya. Silakan. Nah ya, bagus di sini. Melalui koleksi sejarah, instalasi modern, peta, serta media interaktif, pengunjung diajak menelusuri perkembangan wilayah kesultanan sejak berdiri setelah Perjanjian Giyanti tahun 1755. Kita juga diperkenalkan pada konsep sumbu filosofi Yogyakarta, Catur Gatra Tunggal, yang memadukan keraton, alun-alun, masjid, dan pasar sebagai satu kesatuan, hingga filosofi hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta dalam pandangan hidup masyarakat Jawa. Menurut saya, inilah yang membuat pameran ini terasa berbeda. Pengunjung tidak hanya melihat benda-benda bersejarah, tetapi juga diajak memahami makna di balik tata ruang, arsitektur, dan perjalanan sejarah keraton melalui pendekatan yang modern, interaktif, dan mudah dipahami. Oh iya. Mana main aku? Mau panggil anakku deh. Cantik. Nih, dulu, sini dulu. Sana, sana. Ada 4 tumpak ini di setiap arah. Itu adalah simbolisasi dari satu sumber pendidikan yang ada di sini. Sehingga akan sebagai karena dari punya 9 sampai di jilnya nanti akan maka di sini dia pembuatannya Biasa. ya jadi pembuatannya mudah. Ini adalah survei yang hanya dulu dipakai untuk warga Banjar. Maka namanya kali
Babat Bayu. Kemudian untuk makan, minum dan lain sebagainya kan dari sungai. Kalau sekarang dari Foto dulu nih. Sugeng Rawu. Ini sekian ini sifat bukan ya poinnya kan ini. Duh. Taman Sari sekalian. Taman Sari kan kanannya tuh. Gitar dulu Pak. Pakai Enggak, kami punya ada mobil, Pak. ya, Mobil. nanti sobet mobil lagi Pak. Cuman ini komplek. Oh enggak. Iya, 20.000. Keluar. Tanpa terasa, perjalanan kita mengelilingi Keraton Yogyakarta pun sampai di penghujung cerita. Kita menyadari bahwa Keraton Yogyakarta bukan sekedar destinasi wisata yang menyimpan bangunan tua atau koleksi bersejarah. Di balik setiap bangunan dan tradisi yang masih dijalankan, tersimpan nilai-nilai tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, budaya, serta jati diri masyarakat Jawa yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Semoga kunjungan ini tidak hanya menambah koleksi foto dan video, tetapi juga memperkaya pengetahuan serta menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya Indonesia yang begitu luar biasa. Iya. Kanto KPD pemimpinnya. Oke. Agak beri. Mainan zaman dulu 20 ada
Wih, segarnya ini. Bisa nih kau tadi. Tergolah. Nah, anu goreng ini. Duh nih. Dawet itu, coba dawet. Dawet. Dawetnya monggo 5.000. Ada dawetannya, ada dawet hitam kok. Yang mana? Iya. Iya. Bisa nggak pakai es? Bisa, SMS kemarin kasih saya. Berapa ini? Kasih. Pakai es. Ada yang nggak pakai es? Ada nggak pakai es? Iya. Ini yang hitam. Jangan yang itu. Hijau. Dua ini yang pakai es. Kecap sama sos. Sama sambal. Jangan, kecap saja, kecap saja. Ramai kaki lima menjajah kehidangan. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu. Nikmati bersama suasana Jogja.